Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan nge-compare performa dari ketiga HP ini, yaitu Infinix Note 50, Motorola Moto G45 5G, dan Redmi Note 14 4G. Ya, di sini aku bakal khusus nge-compare dari segi performanya aja, mulai dari skor Antutunya, kemudian CPU throttling test dan benchmark yang lainnya. Kemudian untuk rendering video, untuk pakai CapCut ya, dan juga untuk gaming test tentunya ya. Dan sekalian kita bakal ngetes untuk ketahanan baterainya, suhunya, dan lain-lainnya guys ya, karena ketiga HP ini sama ya di harga 2 jutaan dan juga memiliki spesifikasi yang cukup berbeda ya, dimana untuk Infinix Note 50 ini pakai chipset dari MediaTek Helio, yaitu MediaTek Helio G100 Ultimate. Sementara untuk Motorola Moto G45 ini menggunakan chipset Snapdragon, yaitu Snapdragon 6S Gen 3 ya, dengan RAM 8/256 GB. Kemudian Redmi Note 14 ini menggunakan MediaTek Helio G99 Ultra dengan RAM yang aku pakai ini yang 8/128 GB. Oke, di sini untuk softwarenya di Infinix itu di XOS versi 15.0.1 ya, dan udah di Android 15. Sementara untuk Moto ini pakai Android 14 ya, dan ini nggak ada tulisan pakai UI apa, tapi ya ini kayak stok Android gitu guys. Kemudian di Redmi ini pakai HyperOS versi 1.0.4 dan Androidnya ini masih di Android 14. Jadi yang udah Android 15 cuma di Infinix. Kemudian untuk brightness dan juga volumenya seperti ini guys ya, di Moto itu agak tinggi karena untuk kecaran layarnya itu nggak seterang di kedua HP lainnya guys. Dan untuk baterainya ini sama-sama di 100%. Oke, di sini aku bakal tes totalnya itu 8 aplikasi ya, ada Antutu Benchmark, CPU Throttling Test, Geekbench 6, 3D Mark, CapCut, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Oke, langsung aja kita ke aplikasi pertama yaitu Antutu Benchmark. Oke, langsung aja kita tes ya, 1, 2, 3. Oke, di sini di Moto dan di Redmi udah selesai duluan ya. Kita coba cek dulu untuk suhunya. Ini di Moto ada di 38, di Redmi di 37 guys, ya mirip-mirip, dan di Infinix ini udah selesai dan ya mirip-mirip untuk suhunya di 37 sampai 38 derajat Celcius. Dan untuk skornya ini cukup mengejutkan guys, dimana untuk di Infinix itu di 430 ribuan poin, sementara di Moto itu cuma dapetin di 418 ribuan poin. Padahal pas aku cek pas pertama unboxing itu bisa tembus sampai 4,5 ya, 450 ribuan kalau gak salah, tapi sekarang cuma di 418 ribuan poin, sementara di Redmi ini yang paling tinggi ya di 441 ribuan poin. Dan tadi ternyata di sini untuk brightness-nya udah sama-sama bagus ya, cuma kalau karena ini pakai IPS jadi kalau dilihat di samping itu kayak lebih redup gitu ya. Kalau di atas sih ini sama-sama udah cerah ya, jadi ya ini aku udah turunin juga untuk untuk brightness-nya guys. Nah, di sini untuk hasilnya memang di luar ekspektasi aku sih guys ya. Soalnya aku kira bakal lebih tinggi di Moto, tapi ternyata pas diaduin berbarengan ini malah lebih rendah guys. Nah, di sini untuk CPU-nya lebih tinggi di Infinix dan juga di Redmi ya, di 13 ribuan poin. Kemudian untuk GPU-nya di sini yang menarik. Nah, di sini GPU-nya lebih unggul di Moto guys. Berarti Motorola atau Snapdragon 6S Gen 3 itu unggulnya dari segi GPU-nya yang lebih tinggi di 86 ribuan poin, sementara yang lainnya itu di 60 ribuan poin. Dan ya untuk MEM dan UX-nya ini lebih unggul di Infinix dan di Redmi. Kemudian kita coba tes lagi untuk storage testnya ya. Kita perlu tes ya, 1, 2, 3. Oke, di sini udah selesai duluan di Infinix ya, dengan skor di angka 51 ribuan poin ya. Sementara yang dua lainnya ini masih proses. Dan disusul oleh Redmi di 63 ribuan poin ya, kenceng banget di Redmi. Dan di Motorola lagi-lagi paling rendah ya di 40 ribuan poin ya. Untuk speednya di Infinix itu di 1000 Mbps ya, kalau di Motorola itu setengahnya ya di 500-an, sementara di Redmi juga di 1000-an Mbps guys ya. Jadi ini wah, ini cukup menarik ya, lebih kencang di Infinix dan juga di Redmi ya. Kalau di Moto itu kalah cuy. Mungkin UFS 2.2 kalau di Infinix ya, dan juga di Redmi. Kalau di Moto itu 2.0. Jadi overall untuk kecepatan memorinya ini lebih kencang di Infinix dan juga di Redmi ya, 2 kali lipat daripada di Motorola guys. Nah, di sini kita coba cek untuk baterainya itu di Infinix sisa 96%, jadi berkurang 4% aja. Kemudian di Motorola itu 95%, berkurang 5%. Nih paling boros
dan di Redmi itu di 98%, berkurang 2% aja ya. Jadi lebih awet di Redmi, kemudian yang kedua di Infinix, dan yang paling boros di Motorola guys. Oke, kita lanjut ke CPU throttling test guys ya. Oke, langsung aja kita mulai 1 2 3. Oke, di sini udah selesai semua ya. Kita coba cek dulu untuk suhunya. Di Infinix ini ada di angka 40,3 derajat Celcius, di Moto itu di 39,4 derajat Celcius. Sementara di Redmi itu di 39,7 derajat, 9,9, 40 derajat lah ya. Jadi ini untuk suhunya sih ini mirip-mirip aja ya, agak sedikit lebih adem di Moto guys ya. Dan untuk hasilnya di Infinix itu ada di angka 84% ya untuk kestabilannya. Kemudian untuk di Moto itu di angka 85%, dan di Redmi itu di angka 85% juga ya. Jadi untuk hasilnya itu nggak terlalu beda jauh ya. Bisa kalian lihat di sini untuk grafik CPU throttling testnya ini sama aja sih, mirip-mirip aja. Kemudian untuk baterainya di Infinix tinggal 93%, di Motorola tinggal 92%, dan di Redmi tinggal 94% ya. Jadi masih lebih awet di Redmi, kemudian yang kedua di Infinix, dan yang ketiga di Motorola. Oke, kita lanjut ke aplikasi berikutnya yaitu Geekbench 6. Nah, di sini kita bakal tes untuk CPU-nya guys ya. 1 2 3. Oke, di sini di Moto selesai duluan ya. Kita coba cek untuk suhunya. Ini ada di angka 38,7. Kemudian Infinix kedua ya itu di 37, dan terakhir di Redmi itu di 37 ya. Jadi untuk suhunya lagi-lagi memang mirip-mirip aja untuk suhunya. Dan untuk skornya di sini cukup menarik. Nah, untuk single core-nya di sini di Infinix dan juga di Redmi itu mirip-mirip aja ya, di 700 poinan ya. Kemudian di Moto ini yang menarik banget bisa sampai 935 poin. Jadi lebih kencang untuk single core-nya di Moto. Tapi untuk multi core-nya di sini malah lebih kencang di Infinix dan juga di Redmi ya. Di Infinix itu di hampir 2000, sementara di Redmi juga di hampir 2000 ya. Sementara di Moto cuma 1599 aja ya. Jadi untuk single core unggul di Moto, dan multi core itu unggul di Infinix dan juga di Redmi guys. Dan untuk baterainya di Infinix sisa 91%, di Moto sisa 90%, dan di Redmi sisa 92% ya. Jadi selisihnya cuma 1% aja lebih awet di Redmi, kemudian lebih awet yang kedua di Infinix, dan yang ketiga di Motorola. Oke, kita lanjut untuk tes berikutnya yaitu 3D Mark. Nah, di sini aku bakal tes di White Life Stress Test guys ya. Langsung aja kita mulai 1 2 3. Oke, nggak kepencet. Oke, udah selesai. Kita coba cek dulu untuk suhunya. Di Infinix ini ada di angka 37,8, di Moto di 38, dan di Redmi di 37, hampir 38. Jadi mirip-mirip aja untuk suhunya. Dan untuk hasilnya ini menarik banget ya. Untuk best loop score-nya di sini lebih tinggi di Infinix guys ya, di 1368. Kemudian yang kedua itu di Moto di 1273, dan yang terakhir itu di Redmi di 1243. Dan di lowest loop score-nya juga ini lebih tinggi di Infinix guys, di 1361, dan yang kedua itu di Moto lagi di 1269, dan yang ketiga di Redmi di 1237. Dan untuk stability-nya di sini sih mirip-mirip aja ya, di Redmi dan juga di Infinix itu di 99,5%, dan di Moto paling stabil ya di 99,7% guys. Oke, kita lanjut untuk ngetes CapCut guys ya. Kita bakal ngedit video dan kita bakal ekspor yang mana yang lebih cepat cuy. Oke, di sini kita edit video 1080 60 fps sekitar 1 menit ya, dan di sini kita tambahkan filter dan sedikit editing guys ya. Dan di sini untuk ekspornya kita setting di 1080 di 60 fps juga, dan bitrate-nya itu di tinggi ya. Jadi ini untuk datanya ada di angka 162 MB ya untuk ukurannya. Jadi langsung aja kita ekspor 1 2 3. Oke ya, di sini di Infinix dan di Redmi itu yang ngebut duluan guys. Sementara di Moto ini agak telat dikit tuh. Oke, di sini cukup menarik guys. Di Infinix gila ini cepet banget. Tuh udah di 60. Wah, ini kayaknya bakal lebih cepat di Infinix sih guys. Tuh 75. Wis. Ini susah sih ngebuat ngebalapnya.
Oke, di Infinix selesai duluan sepertinya guys. Oke, udah selesai. Ternyata lebih kencang di Infinix guys untuk masalah rendering atau ekspor video di CapCut. Kemudian yang kedua sepertinya di Redmi sih guys. Oke, yang kedua itu di Redmi. Kemudian yang ketiga itu di Moto. Waduh, ternyata masih lebih kencang di Helio G100 dan juga Helio G99 daripada Snapdragon 6S Gen 3 untuk rendering video di CapCut. Nah, di sini kita coba lihat untuk sisa baterainya di Infinix ada di angka 87%, kemudian di Moto ada di 85%, dan di Redmi ada di 88% ya. Jadi untuk masalah baterai ini jelasnya lebih awet di Redmi, kemudian yang kedua itu selisih 1% lebih awet di Infinix, dan yang paling baru itu di Moto ya, di selisihnya itu 2% dari Infinix guys. Oke, kemudian untuk main game di sini aku bakal ngetes 3 game, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Nah, untuk game Mobile Legends di ketiga HP ini sama-sama bisa disettingkan ultra super di 90 fps, dan untuk gameplaynya di ketiga HP ini udah sama-sama oke sih guys ya, mirip-mirip aja. Kalau ada war juga sama-sama ada frame drop ya ke 60-an fps, dan untuk rata-rata fps-nya di Moto dan di Redmi itu mirip-mirip ya di 83-an fps, sementara di Infinix agak sedikit lebih rendah di 79,6 fps. Sementara untuk suhunya di Infinix itu lebih panas ya di 43,2, kemudian yang kedua di Moto di 42,9, dan di Redmi itu paling adem di 40 derajat Celcius aja. Kemudian untuk game PUBG Mobile sama-sama di settingan smooth ultra ya, mentok di 40 fps aja di ketiga HP ini. Dan ya overall untuk gameplaynya di ketiga HP ini untuk main PUBG Mobile udah sama-sama enak ya. Sama-sama dapetin fps rata-rata di angka 38 sampai 39 fps. Cuma memang di sini di Moto itu agak lebih banyak frame dropnya guys. Tapi ya itu nggak terlalu beda jauh juga guys. Dan untuk suhunya di Infinix dan juga di Redmi itu sama-sama di 40-an derajat Celcius, sementara di Moto itu paling panas ya di angka 42,3 derajat Celcius. Kemudian untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan lowest di 60 fps di ketiga HP ini, dan untuk gameplaynya di sini ada anomali di Moto G45. Soalnya di Moto itu fps-nya di lock di 20 fps aja ya, jadi di limit cuma di 20 fps aja. Jadi ya ini nggak playable sih guys, untuk gameplaynya sangat-sangat kurang banget, cuma di 20 fps aja, dan untuk suhunya juga pastinya nggak naik ya, cuma di 37 derajat Celcius. Sementara di Infinix dan juga di Redmi ini udah sama-sama playable ya, bisa dapetin fps di sekitar 30 sampai 40 fps, dan rata-ratanya di Infinix di 35 fps, sementara di Redmi di 37 fps ya. Jadi di Infinix dan juga di Redmi itu sama-sama playable. Kalau di Moto itu ada limitasi di 20 fps aja ya, jadi kurang enak buat mainnya. Dan untuk suhunya di Infinix itu di 43,8, di Moto di 37 ya, karena di lock jadi suhunya nggak naik. Kemudian di Redmi itu di 42,7 derajat Celcius. Oke, mungkin itu aja untuk video compare performa antara Infinix Note 50, Moto G45 5G, dan Redmi Note 14. Nah, untuk kesimpulannya, untuk dari segi performa ini memang mirip-mirip aja guys dari ketiga HP ini, apalagi di Infinix dan juga di Redmi itu mirip banget. Cuma di Moto itu memang agak anomali guys, agak kurang untuk performanya, apalagi untuk rendering video itu lebih lambat dari kedua HP lainnya. Dan juga untuk gaming itu, gaming berat seperti Genshin Impact itu masih ada di limit-limitnya guys ya. Jadi ya buat kalian yang pengen main Genshin Impact, mending skip dulu ya untuk Motorola Moto G45 5G ini. Jadi tunggu aja untuk next update, katanya bakal di fix ya. Tapi memang untuk dari segi performa Snapdragon 6S Gen 3 itu belum tentu lebih tinggi daripada Helio G100 dan Helio G99 ya. Jadi buat kalian yang protes Helio G99 mulu, Helio G100 mulu gitu ya, yang menurut aku itu wajar aja, soalnya Helio G100 itu chipset murah tapi performanya udah oke banget di harga 2 jutaan. Oke, mungkin segitu aja untuk video compare kali ini. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di video compare berikutnya.